Halo kawan, jumpa lagi dengan MAK News. Jangan lupa like and subscribe. Itu Bapak siapa? Bapak siapa? Pak. Saya ikut. Ya, Bapak tenang dulu. Saya ikut. Pak. Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak baca. Saya tenang semua. Tunggu dulu. Kamu diam nggak? Tenang. Bapak, Pak, ngapain Bapak buat udah. Jadi Itu bisa foto aja. Kamu menghalangi saya. Bapak kok dorong saya? Bapak kok dorong saya? Sudah. Kamu salah. Ya makanya kau baca dulu. Silakan baca. Ya, Bapak jangan dorong saya. Ya saya nggak dorong, kamu menghalangi saya. Bapak barusan dorong saya. Oke. Saya mengalahkan. Silakan baca. Ya silakan baca. Sebenarnya Praktis, tenang aja, Bang. kita sama-sama Kristen. Sama tenang. Ya, Jangan ya, dorong ya. Kristen kalau kita tidak Ya, bisa. ya. Oke? Bapak aja nggak bisa saya. Bukan. Hah? Saya gitu tadi. Enggak, soal kalian lo kayak maling aja. Kan aku bilang kali salam. Bapak, Tolong buka pintu Saya gerbang. bilang tadi. Dengar? bisa. Sudah buka pintu gerbang. Apa saya mau baca? Sebentar dulu, Bang. Abang jangan gitu, Bang. Udah, abang udah masyarakat, nggak usah gitu lah. Dibaca kenapa? Kita ini sama-sama langsung kan. Dibaca gimana? Tuhan memberkati kalian nih, semua salah semua kok. Nggak apa-apa. Tuhan Tuhan yang bekerja. dulu, Abangku. Saya katakan Tuhan yang bekerja, Tuhan Yesus bekerja. Tuhan, Engkau melihat orang-orang yang datang ke rumah ini, Engkau yang bekerja Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Ada, Bang. Nggak usah inilah. aku mengandalkan Engkau Bapak. Ini sebenarnya kita ya. Ya. Oke, terus surat itunya? Apa? Hanya ini suratnya? Apa lagi? Mau minta apa lagi? Enggak, saya hanya ingin tahu hanya ini surat yang harus saya baca. Ya surat penangkapannya ini. Ini surat penangkapan Bapak. Oke? Iya, Apa lagi? oke. Mau lihat surat tugas kita? Ya, Ini surat tugasnya. boleh saya lihat. Ini surat tugas kita ya. Dari sini aja, Bang. Jangan itu, Bang. Dari sini. Yang depan kenapa dilewatin Pak? Apa? Yang depan kenapa Ini dilewatin? sama ini kopinya, ininya lagunya nih. Oh, Bangnya sangkan. Kalau awal dari ini. Ya, oke. melakukan Udah, tugas. udah. Pak pengayun kok begitu Pak? Kok sudah kita kan saya bukan lawyer loh. Iya, tahu. Tahu, Iya, tahu, iya. tahu. Dan makanya masa kayak gitu toh? Ini teman saya. Iya, saya kan orang biasa. Baru sih tinjau. Ya. Ini saya, teman saya. Iya, gitu kok gitu sama saya toh. Aku udah tahu kalau apaan. Dan iyalah toh. Saya juga bilang ngomong begini ke saya. Saya baik-baik aja. Nah, masalahnya ini saya bingung orang yang di biru-biru siapa yang lapor siapa. Saya tahu itu semua Mbak toh. Saya tahu toh. Ada apa di sana juga saya tahu toh. Orangnya siapa, yang difoto siapa, yang lapor siapa saya tahu kok. Saya tahu paham itu toh. Saya orang awam, cuman saya minta Tuhan lah yang bekerja atas kalian semua. Berkatilah kalian. Amin. Diberkati kalian sama Tuhan. Ya. Biar saya yang ikut sama bapaknya. Bisa? Kenapa mau ini? Terjadi banyak kriminalisasi terhadap advokat, teman-teman ya. Hari ini baru saja Arif Edison dituntut, teman-teman, tuntutan 4 tahun penjara untuk dugaan kasus ITE, teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman tahu kasusnya adalah di mana Arif Edison di dalam podcastnya menunjukkan STNK milik Sabar Tobing di situ ya. Yang dimana sebenarnya dia cuma mau mengekspos bahwa jumlah kendaraan yang dimiliki, karena kita tahu sendiri Sabar Tobing adalah teman atau partner dari John LBF ya. Dan John LBF ini kita tahu lah faktanya sering flexing, sering menunjukkan kekayaannya, harta-harta yang dimilikinya di situ, teman-teman ya. Dan sebenarnya Arif Edison ini hanya ingin mengungkapkan bahwa fakta atau apa yang diberitahukan oleh John LBF ini tidak benar ya. Jadi maksudnya dibilang oh ini bukan atas nama si John LBF, makanya ditunjukkanlah STNK itu untuk membuktikan bahwa mobil itu, kendaraan itu memang bukan atas nama John LBF ya, tapi atas nama Sabar Tobing. Jadi intinya di situ, tetapi dipelintutin
Dan apa yang terjadi, dikriminalisasilah advokat tersebut, yang dimana Arif Edison itu sedang menjalankan tugas. Jadi dia diberikan kuasa oleh musuhnya si Sabar Tobing dan musuhnya John LBF untuk melaporkan mereka berdua ke polisi dan melakukan gugatan ya, dan ada surat kuasanya. Jadi seharusnya seorang advokat yang sedang menjalankan tugas dan sedang berperang melawan pihak musuh itu atau pihak di seberangnya itu seharusnya mempunyai imunitas ya, yang atau minimal diuji dulu di organisasi advokatnya apakah perbuatan yang dilakukan ini melanggar etika tidak baik atau tidak ya, sesuai pasal 16 Undang-Undang Advokat. Tetapi itu tidak dilakukan, dan apa yang terjadi teman-teman itu sangat mengerikan. Tuntutan 4 tahun teman-teman. Ini kita berbicara seorang advokat loh. Kita bicara seorang advokat yang menegakkan hukum teman-teman ya, seorang advokat yang menegakkan hukum, dan dia dikriminalisasi dengan 4 tahun penjara teman-teman, cuma begitu doang ya. Bayangin dengan kasus-kasus lain kayak Pinangki ya, terima suap cuma berapa, 2 tahun penjara teman-teman ya. Jadi di mana nilai keadilan di Indonesia ini, saya sudah tidak bisa melihat lagi di situ ya. Dan yang parah ini adalah yang dilakukan ini terhadap seorang advokat teman-teman. Ini bukan masyarakat biasa. Saya bukan menganggap advokat itu sebagai sesuatu yang spesial, bukan teman-teman. Tetapi berdasarkan undang-undang, advokat itu punya imunitas ketika menjalankan tugas. Jadi itu seharusnya diberikan kepada seorang advokat, karena jika tidak, setiap kali advokat beraksi dilaporin polisi, siapa yang mau jadi advokat teman-teman ya. Dan ini bukan hanya terjadi kepada Arif Edison ya. Hari ini terjadi juga terhadap Pak Sukowati ya. Pak Sukowati ini juga seorang advokat teman-teman ya. Dan Pak Sukowati ini seorang advokat yang waktu itu menjalankan tugas dari tahun lalu, diberikan kuasa oleh kliennya untuk gugatan terhadap aset, sebuah aset, mungkin teman-teman tahu wihara di Jakarta Barat yang viral waktu itu ya. Dilakukanlah pengusiran, pengosongan. Kesalahan dari advokat ini ya hanyalah bahwa seharusnya ketika melakukan pengusiran atau eksekusi harusnya didampingi oleh aparat penegak hukum ya. Tapi dia tidak didampingi oleh aparat penegak hukum, hanya advokat dan kliennya datang ke sana dan mengusir orang yang di dalam gitu ya. Akhirnya kalau menurut cerita dari si Pak Suko selaku pengacara, dia bilang ke saya bahwa dibikinlah dugaan kriminalisasi, bahwa seolah-olah orang tersebut yang diusir itu luka ya, ada visum, tapi visum itu tidak menunjukkan muka siapa yang luka tersebut, karena berdasarkan video dan foto yang dilakukan oleh si advokat ini, ketika keluar pun mereka dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada luka, tidak ada apa, karena memang tidak ada kekerasan dan hanya secara verbal saja disuruh diusir keluar di situ ya teman-teman ya. Nah itulah kesalahannya, seharusnya kalau dilakukan eksekusi ya adalah kita memanggil aparat kepolisian. Nah ketika saya melihat bahwa ini ada seorang advokat yang menurut saya sebenarnya melakukan tugasnya dengan sesuai pengacara, tetapi hanya dia tidak tahu prosedur atau kurang edukasi sehingga di akhir Januari kemarin kami terima beliau menjadi salah satu rekanan LQ dengan tujuan saya adalah untuk melatih dan merekrut dirinya agar dia menjadi seorang aparat penegak hukum yang lurus, bersih, dan sesuai prosedur teman-teman ya. Jadi nggak semua lawyer itu ketika baru lulus kuliah itu tahu prosedur-prosedur hukumnya, itu nggak semua lawyer tahu di situ ya. Mereka butuh pembimbing, Kadang organisasi advokat di mana Pak Sukoy ini dan Pak Arif Edison ini, mereka berdua itu adalah anggota Pradi teman-teman ya. Tapi ketika mereka terjerat hukum seperti sekarang Pak Sukoy dilaporkan LP 170, jadi dibilang terjadi penganiayaan ketika eksekusi ya. Di situ teman-teman, apa yang terjadi ya, organisasi advokat itu tidak ada yang membantu mereka. Akhirnya LQ lah yang sekarang berusaha membantu dan menegakkan marwah dari pengacara. Tetapi saya melihat teman-teman ya, hari ini kejadiannya lebih parah lagi, di mana ini bisa dilihat teman-teman, nanti video yang saya tayangkan ini, di akhir video ini teman-teman akan melihat bagaimana tingkah laku oknum kepolisian ya teman-teman di dalam memanggil advokat teman-teman. Jadi si Pak Sukoy ini dituduh untuk melakukan penganiayaan katanya, pengeroyokan di situ teman-teman ya, 170. Tetapi anehnya yang namanya ada panggilan itu harusnya dipanggil pada siang hari di sini, apalagi ini seorang advokat loh teman-teman ya, seorang advokat loh yang notabene adalah istilahnya officium nobile ya, jabatan yang terhormat teman-teman ya. Tapi beginilah, sesuai video inilah cara dipanggilnya teman-teman ya. Bukannya datang panggilan satu, panggilan kedua gitu ya. Enggak, polisi datang rame-rame teman-teman. Datang rame-rame, kayak Richard Lee kemarin, ini ada videonya teman-teman lihat ya.
Ketika datang rame-rame, nggak selesai di situ teman-teman ya. Datangnya jamnya juga keterlaluan. Masa orang datang tengah malam teman-teman, jam 12 malam baru datang ya. Saat tuyul aja di situ, tuyul dan kuntilanak itu pada tidur teman-teman, baru pada bangun kali ya kalau jam 12 ya. Itu mereka setan-setan bangun, manusia-manusia tidur. Ini baru polisi-polisi ini, oknum-oknum ini datang ke rumah advokat, gedor-gedor apa segala macam teman-teman ya. Dan karena waktunya ini udah jam tengah malam begini dan tidak didampingi oleh RT RW, tentu saja sama pengacara kita yang ngerti hukum, kita nggak mau bukain pintu di situ. Apa yang terjadi teman-teman? Didobrak, dihancurin pintunya di sini ya. Ini ada foto dari pintunya juga, jebol kuncinya di sini teman-teman ya. Bisa dilihat mereka manjat tembok di situ ya. Udah kayak maling teman-teman, udah kayak maling. Jadi kita bingung kayak begitu kan. Saiful Jamil aja bingung, tiba-tiba di tengah jalan diberhentiin ya kan, dia pikir polisi, ternyata ngakunya bukan polisi teman-teman ya. Dan ini yang terjadi teman-teman adalah ketika udah datang masuk di situ, langsung lawyer itu udah kayak maling, diborgol, diseret di situ teman-teman ya. Teman-teman, di sini saya sangat prihatin ya. Jangankan dia pengacara teman-teman, kalau bukan pengacara aja digituin ya kan. Saya aja prihatin sebagai masyarakat teman-teman. Saya menghimbau kepada masyarakat sekalian, terutama kepada seluruh pengacara Indonesia ya. Dalam waktu dekat saya mau adakan demo ya. Saya mau demo pihak kepolisian, terutama Mabes Polri di sini, terutama kepada Kapolri ya, untuk menunjukkan sedikit respect, sedikit hormat kepada lawyer dan kepada masyarakat. Kami masyarakat ini ya sebenarnya ini sesuai undang-undang tentang kepolisian nomor 2 tahun 2002, ini adalah tuan dari kalian ya. Tapi kami ini di lapangan diperlakukan lebih parah dari anjing, lebih parah dari binatang. Nggak boleh dong kayak begitu ya, nggak boleh kayak begitu. Kita manusia, mau datang berkunjung orang, datanglah jam kerja. Kita lawyer nggak akan kabur. Aduh Pak Polisi, Pak Kapolri, minta tolong Pak Kapolri ya. Kalau ini dilakukan terus menerus, bukan saya yang rugi ya. Ini bukan kasus Alvin Lim Pak Kapolri, ini bukan kasus pribadi saya, ini bukan kasus klien saya, bukan Pak Kapolri. Ini kasus masyarakat. Saya lihat ini masyarakat, ada seorang advokat yang memang kurang edukatif ya. Yang menurut saya kurang edukatif sesuai SOP yang ada. Makanya saya lakukan adalah untuk training mereka ya. Jadi saya mau training biar mereka jadi bagus di situ. Marilah Pak Kapolri, orang-orang yang seperti ini kita luruskan, kita edukatif, biar mereka menjadi masyarakat yang baik ya. Jangan orang seperti ini kita kriminalisasi, masukin penjara. Nggak bagus Pak Kapolri, nggak bagus ya. Kalian aja itu yang KPK aja terima suap, cuma hukumannya minta maaf ya. Ini kok penjara yang kayak Arief Edison 4 tahun lah. Aduh, yang kayak begini ditangkep lah. Gimana Pak Kapolri? Masyarakat tuh masih butuh advokat. Coba ditanyakan saja ya. Dan kita LQ ini menjadi pelopor ya. Kita ini kalau misalnya Pradi nggak mau bantu, LQ yang akan membantu advokat-advokat ya. Tetapi LQ tuh nggak bisa berjalan sendiri teman-teman ya. Teman-teman advokat, saya minta kalian untuk ikut serta teman-teman ya. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan gerakan massa teman-teman ya. Kita demo itu Mabes Polri ya. Supaya apa? Supaya jangan terjadi lagi seperti ini ya. Kita mau Mabes Polri itu mengikuti aturan yang berlaku, yaitu apa ya, kalau ada dugaan kesalahan terhadap advokat jangan langsung tangkap kriminalisasi seperti itu ya. Karena itu kesewenangan, bukan kewenangan tapi kesewenangan ya. Saya ingin hubungan antara polisi, jaksa, hakim, dan advokat itu berjalan dengan baik ya. Bukan untuk Alvin Lim loh, ini bukan kasus saya pribadi loh Pak Kapolri, bukan kasus klien saya loh. Saya nggak dapat uang dari sini. Saya lakukan ini demi masyarakat ya, kontribusi saya kepada masyarakat ya. Saya bantu Pak Suko ini untuk menjadi advokat yang baik ya, bukan menjadi advokat yang berantakan. Dan nanti setelah Arief Edison lepas dari penjara pun saya akan didik dan bina dia agar dia juga menjadi advokat yang hebat ya. Jadi tujuan saya ini untuk kebaikan, dan saya harap Kapolri dan aparat penegak yang lain tuh ikut membantu ya. Kepada pengacara-pengacara yang lain, ayo teman-teman ikut gerakan massa saya. Karena kenapa? Jika kita advokat tidak bersatu, maka berikutnya akan lebih parah teman-teman. Anda mau berlakukan apakah seperti Pak Suko ini? Datang ke rumah Anda tengah malam, gebrak ya, digebrak, dihancurin pintunya, istri kalian dilecehkan di situ ya. Diancam-ancam mau ditangkap juga, tidak kooperatif apa segala macam. Seorang wanita kok istri digituin, gimana itu? Aduh, ini polisi atau apa? Kalau saya bilang oknum kok rame-rame ya. Ini oknum Polres Jakarta Barat ini bagaimana
Saya bingung loh di situ ya. Saya ini bukan mau marah-marah maki-maki polisi, bukan. Tapi ini kejadian begini terus. Ya, ini bukan hanya masyarakat biasa, ini pengacara loh kena. Kemarin aja Richard Lee begini sampai nangis-nangis teman-teman, digotong dari rumahnya. Apakah teman-teman masyarakat mau polisi kayak begitu? Itu polisi atau maling? Pertanyaan saya. Datang itu yang bawa sama RT RW, kan udah ada prosedurnya sesuai KUHP ya. Datang oleh ada pejabat setempat di situ. Jadi kita tahu bahwa ini yang datang polisi bukan maling ya. Datang ke sana nunjukin tanda pengenalnya, tunjukin surat tugasnya. Ini mah kagak. Orang diseret dulu. Orang mah ditunjukin dulu surat tugasnya. Saya polisi dari Polres Jakbar gitu, kayak ini suratnya ibu ya. Mohon maaf, suami ibu harus kami panggil. Ini mah kagak, udah kayak anjing aja. Diseret, di situ dipegang, ditarik dengan kekerasan. Saya jujur teman-teman ya, ini tidak menimpa saya, ini bukan saya, bukan keluarga saya. Tapi saya concern teman-teman, saya concern. Kalau ini dilakukan terhadap Pak Kapolri itu bagaimana? Ya, Anda Kapolri, kalau orang nggak tahu Anda Kapolri, tiba-tiba Anda juga dilaporin terus diseret kayak begini, gimana Pak? Ya, tolonglah Pak, ini presisinya di mana? Profesional, katanya ya, transparansi, itu tidak ada Pak. Ya, di Polres Jakarta Barat ini sekarang ini udah jadi sarang mafia Pak. Ya, bukan hanya terhadap Pak Sukowati ini. Kemarin ada lagi satu kasus ya, sama ITE doang. Kasus ITE di Jakarta Barat, tapi yang dilakukan ini seolah-olah maling nih mafia. Kan lucu, padahal cuma komentar doang di situ. Tapi di apa? Dikriminalisasi juga. Ini Pak harus menjadi, sorry Pak, atensi dari Kapolri Pak ya. Bapak selalu bilang anak buah Bapak ke ini aja, lapor ke Kapolda, lapor ke Kapolres. Kapolres kita temuin itu, aduh Pak, kagak mau ditemuin masyarakat Pak. Mereka itu merasa diri mereka raja-raja kecil ya. Jadi tolonglah Pak Kapolri, yang seperti ini diluruskan. Tolong Pak Kadipropam ya, Pak Syahar, ini dibereskan. Ya karena apa? Oknum ini merusak citra Kapolri, merusak citra Polri di sini ya. Dan ini yang saya berusaha jaga. Jadi jangan dibilang Alvin itu benci Polri, Alvin itu benci kepolisian, Alvin itu benci jenderal, Alvin itu benci Kapolri, Alvin itu melecehkan polisi. Bukan. Saya menjaga citra kalian sebagai polisi agar supaya yang kayak begini ini tidak terjadi di masyarakat dan nama kalian tidak jelek. Ya tolonglah Pak Polisi ya. Kalau memang masih bisa dibilangin, saya sangat berterima kasih. Pak, saya ini udah nggak lama lagi di dunia ini Pak. Ya, saya ini kemarin 1 minggu udah 3 kali transfusi kantong darah Pak. Ya, HB saya turun terus di situ. Aktivitas saya pun sudah saya cut sangat drastis dan bisa dilihat muka saya ini ya, saya udah kurusan Pak di sini. Saya udah turun berat badan lumayan jauh Pak di situ ya. Saya nggak lama lagi Pak, saya gagal ginjal Pak stadium 5 dan saya juga pasrah aja, ikhlas di situ. Tapi saya berharap kalau saya nggak ada orang-orang yang mau bantu bela masyarakat Pak. Dan saya harap itu orang itu adalah Kapolri, orang itu adalah kepolisian ya. Jangan malah kalian ini menjadi penjahat yang dibenci masyarakat. Saya nggak lama kok di dunia, saya nggak tahu berapa lama saya di sini lagi di situ. Tetapi saya mau ketika saya ada di sini, ya kan, saya bisa buat perubahan dan saya bisa bela masyarakat yang bisa saya bela. Saya nggak bisa bela semua masyarakat Pak. Saya bukan dewa, saya bukan Superman ya. Saya hanya bisa bela satu orang. Tolonglah Pak Kapolri ya. Tengah malam seperti ini jam 3 pagi saya bangun. Saya nanti jam 5 bentar lagi, 1 jam lagi saya harus cuci darah Pak ya. Saya nggak bisa bantuin orang tersebut ke sana saat ini ke kantor polisi karena saya harus cuci darah. Mungkin habis cuci darah baru saya ke Polres Jakarta Barat ya. Saya minta juga kepada advokat senior ya, Hotman Paris, nggak usah banyak nyinyir Hotman Paris. Kalau Anda adalah pejuang masyarakat pembela advokat ya, Anda adalah advokat, mana solidaritas Anda? Ya, ini ada advokat-advokat yang sekarang ini sedang dikriminalisasi. Anda bersedia bantu nggak? Kalau cuma bacot doang mah nggak usah banyak bacot di situ ya. Anda pensiun aja kalau kayak begitu, kalau cuma mau cari duit doang ya kan Pak. Jadi aja itu artis, kan Anda udah artis ya kan. Jangan malu-maluin sama advokat. Saya minta Pak Oto, Pak Hotman, Hotman Sitompul, Hotman semua ya, advokat-advokat senior, Junifer, Girsang ya, jangan Anda cuma cari duit doang. Ini saat ini sekarang profesi advokat ini sedang terancam. Saya minta bantuan kalian sebagai advokat-advokat senior untuk turun tangan ya, Pradi bersatulah ya, tanganin ini terutama imunitas advokat. Jangan kalian ini nanti kedepannya diinjek-injek ya. Saya kasih tahu pada kalian karena saya cinta pada kalian ya, saya peduli sama kalian senior-senior. Saya bicara begini bukannya saya melecehkan atau tidak respect kepada kalian, tidak. Tapi saya mengingatkan, walaupun saya junior, saya ingatkan kepada senior ya, ini sesuatu yang sangat-sangat vital
Ya, harap kalian ini mau mengatensi hal tersebut ya. Terima kasih Bapak Kapolri, tolong bantuannya Pak Kapolri ya.